Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Hairudin, SPD MSc, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Kolaka Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu yang pertama adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kolaka Utara, yaitu Bapak Hatta SD, dan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kodewa, yaitu Ibu Nuraini SPD. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf ini Pak, saya mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan ini ada tugas saya selaku guru penggerak terkait mewawancarai Bapak dalam hal pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema. Ya mungkin dilema itu adalah benar lawan benar. Dilemanya benar, tapi ya terkadang kita harus mengambil keputusan. Baik Pak, Bapak kan sudah pernah jadi kepala sekolah di beberapa sekolah. Tentu Bapak pernah mengalami kasus-kasus yang sifatnya dilema. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral? Jadi dalam hal mengidentifikasi atau menentukan apakah kasus itu masuk kategori dilematika ataukah dia masuk kategori rujukan moral, maka yang kita lakukan itu adalah kita kenali dulu kasusnya. Kita identifikasi itu kasusnya, apakah kasus itu misalnya dia bertentangan dengan aturan-aturan di sekolah ataukah tidak. Nah, kalau misalnya kedua kasus itu tidak ada yang bertentangan, mungkin dia masuk dalam kategori dilematika. Karena misalnya ada yang satu mungkin bertentangan atau ada yang kasus mungkin satunya ada yang merugikan atau merugikan misalnya sekolah atau misalnya atau sekolah, ini dia masuk dalam kategori rujukan moral. Jadi selain itu ya kita mungkin melihat tata tertibnya, kemudian juga sekarang kita minta pertimbangan-pertimbangan mungkin dari teman-teman guru ataukah dari pihak-pihak yang terkait. Jadi ketika kasus itu lawan benar ya, tentu untuk pertimbangan dilema ya Pak. Iya. Baik Pak, yang kedua ini ketika terjadi kasus dilema, kira-kira bagaimana menjalankannya dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi dalam hal mengambil keputusan ketika kita berhadapan dengan kasus dilematika. Kasus dilematika itu kan artinya ada dua kasus, di mana kedua kasus ini kadang kita sulit menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Artinya kedua-duanya benar. Nah, jadi kalau saya dalam hal mengambil keputusan itu ya yang pertama mungkin kita identifikasi kasusnya. Seperti apa kasus itu, mulai dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya kasus itu seperti apa.
kemudian fakta-fakta yang mendukung kasus itu seperti apa. Nah, setelah identifikasi kemudian fakta-fakta terkumpul dan lain sebagainya, barulah kita melihat sisinya, yaitu kasus mana yang mungkin lebih besar manfaatnya. Artinya manfaatnya ke sekolah atau di pendidikan itu sendiri, ataupun manfaatnya kepada warga sekolah. Kan tentunya walaupun dua kasus itu mungkin sama-sama benar mungkin, tetapi pasti ada mungkin yang lebih penting untuk diutamakan. Disitulah mungkin perlunya tadi identifikasi dengan fakta-fakta. Kita bisa memutuskan mana yang memang mungkin lebih patut untuk dikedepankan. Jadi intinya adalah identifikasi dan menentukan fakta-fakta. Artinya dari eksplorasi fakta-fakta itu, kemudian mana kira-kira yang banyak manfaatnya, Pak? Iya. Kemudian ini yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang Bapak lakukan ketika mengambil keputusan sifatnya dilema. Ya, jadi dalam mengambil keputusan tentu ada mungkin langkah-langkah, yang kita ambil sebelum memutuskan. Yang pertama mungkin kita evaluasi itu bukan evaluasi mungkin, investigasi. Investigasi itu kasus, ya seperti halnya misalnya kayak polisi kalau menangani kasus dulu itu, kita investigasi dulu kasusnya seperti apa masalahnya dan lain sebagainya. Kemudian kita evaluasi dari hasil investigasi itu, kita evaluasi. Kemudian setelah dievaluasi dipelajari di mana titik-titik lemahnya dan sebagainya. Selain itu juga mungkin kita perlu ada wawancara dengan pihak-pihak, apakah pihak-pihak yang bermasalah atau apa. Kemudian langkah yang juga tidak bisa kita abaikan adalah musyawarah. Baik musyawarah dengan teman-teman warga sekolah atau teman-teman guru, ataupun pihak-pihak yang mungkin dianggap terkait. Karena dari hasil musyawarah itu kita bisa mengambil mungkin pandangan-pandangan. Dari situlah mungkin setelah terkumpulkan semuanya, saya sebagai kepala sekolah pengambil kebijakan mungkin sudah bisa melihat mana yang mungkin patut untuk diputuskan. Seperti itu. Jadi melibatkan guru-guru juga. Iya. Kalau saya Pak itu penting. Terus kira-kira selama ini panel apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau hal yang efektif dalam mengambil keputusan, kalau saya sebenarnya adalah yang pertama itu saya selalu cenderung kepada musyawarah dengan pihak-pihak yang dianggap perlu. Artinya segera ya Pak mengumpulkan rekan-rekan. Artinya kan dari situ kita bisa mungkin ada sesuatu yang saya tidak sempat pikirkan, mereka pikirkan. Dari situ mungkin saya bisa ambil sebuah pandangan. Kemudian kedua, mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Karena dari hasil fakta-fakta di lapangan itu juga memberikan kita gambaran untuk membuat sebuah keputusan. Terus dalam memutuskan itu Pak, adakah jadwal atau waktu tertentu dalam hal memutuskan kasus seperti itu? Kalau dalam hal memutuskan kasus, jadi kalau tergantung sebenarnya. Kalau saya kadang ada kasus yang mungkin yang tidak terlalu urgensi dalam mengambil keputusan, ya kadang langsung saja diputuskan. Tapi kalau misalnya ada kasus yang mungkin dianggap berat, itu mungkin perlu tahapan-tahapan. Karena terkadang tidak bisa kita langsung mau putuskan, agak sulit mungkin langsung diputuskan. Jadi mungkin butuh waktu atau jadwal atau tahap dilakukan sehingga nanti di terakhir baru bisa diputuskan.
Jadi tergantung kasusnya Pak. Iya, tergantung. Ya, jadi kalau kasusnya mudah, ya kita putuskan ya, dengan beberapa mungkin yang dianggap rekan-rekan dekat. Iya. Kalau misalnya kasusnya parah ya mungkin lebih banyak yang diminta pendapat. Mungkin ada pandang-pandang dari teman atau mungkin dari pihak-pihak tertentu. Terus ini Pak, faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau yang bantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang membantu dalam mengambil keputusan, kalau saya ada faktor dari dalam, misalnya dari kita di sekolah, yaitu dalam musyawarah tadi, itu sangat membantu sekali. Atau kemudian ada faktor dari luar, artinya ketika kasus itu mungkin agak berat, faktor dari dalam juga mungkin masih sulit juga terselesaikan. Mungkin faktor dari luar, entah itu misalnya dari atasan langsung kita di dinas pendidikan misalnya, yang mungkin kita dari sana meminta pandangan-pandangan seperti apa. Nah, dari hasil pandangan-pandangan itulah mungkin menjadi pertimbangan untuk memutuskan kasus itu. Jadi ada dua faktor ya, faktor intern dari sekolah sendiri, kemudian ekstern dari atasan langsung. Kemudian yang terakhir Pak, kira-kira dari hal kita bicarakan tadi ini, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan dilematika? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus dilematika ini adalah bahwa setiap kasus yang diselesaikan, entah itu kasus dilematika ataupun kasus lain, terkhusus kasus dilematika misalnya, yang mana berhadapan dua kasus yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama tidak ada yang bisa disalahkan. Pelajaran bisa kita ambil di sini sebenarnya adalah bahwa setiap keputusan pasti ada resikonya. Ada resikonya, sehingga dalam mengambil keputusan itu memang sangat penting sekali untuk melakukan banyak hal, termasuk tadi yang kita jelaskan itu musyawarah dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah pelajaran yang bisa kita ambil dalam mengambil keputusan, jangan sampai tergesa-gesa. Jangan sampai tergesa-gesa, artinya dipertimbangkan sampai kemudian kita ambil keputusannya. Mungkin itu ini pelajaran yang bisa kita. Intinya keputusan yang diambil itu salah satunya ada bisa bermanfaat ya Pak? Ya, artinya bagaimana betul-betul bermanfaat untuk kepentingan umum, kepentingan sekolah, pendidikan. Artinya kita kesampingkan bagaimana kita bisa mengesampingkan kepentingan kita. Nah, kemudian kata penting juga mungkin dalam mengambil keputusan itu jangan sampai emosional kita itu terlibat di situ. Nah, itu yang artinya jangan sampai emosional kita yang sehingga betul-betul keputusan kita ambil itu betul-betul sangat bijaksana. Baik, saya kira begitu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bu karena sudah berkenan mau diwawancarai, dan saya sangat bersyukur Ibu bersedia sebagai bentuk kerjasama, sama-sama bergerak. Ibu sekolahnya sekolah penggerak, saya calon guru penggerak. Ini saya tanyakan kepada Ibu terkait pengambilan
keputusan terhadap kasus-kasus dilema. Ya, mudah-mudahan sebentar ini saya juga selaku CGP bisa tercerahkan dengan jawaban Ibu. Insya Allah. Nah, saya sementara belajar dulu. Iya, kita di sini sama-sama belajar, Pak. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak sesuai dengan kemampuan saya. Iya. Insya Allah. Ya, terima kasih. Baik Bu, yang mungkin saya yang pertama adalah Iya. bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kalau kami di sini Pak selama ini, cara kami mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, yaitu melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku siswa. Begitu. Iya. Jadi misalnya, maksud saya tadi, bagaimana Ibu bisa membedakan satu kasus apakah ini masuk kasus dilema atau rujukan moral? Kalau dilema kan benar lawan benar. Iya. Kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Jadi kalau benar lawan salah otomatis jangan dipertahankan yang salah. Iya. Iya. Jadi cara kami di sini untuk membedakan yang mana kasus dilema dan yang mana kasus etika itu saya bersama dengan teman-teman melihat melihat fakta-fakta yang ada, terus seperti itu kejadian-kejadian dan fakta-faktanya, seperti apa kasus yang terjadi, terus saya kira seperti itu. Iya. Jadi ketika dapat fakta-fakta, oh anak ini benar atau salah, ataukah sama-sama benar, baru bisa tentunya, Bu. Iya. Seperti itu. Jadi ketika kedua misalnya si A dengan si B, kita hadapkan bersama. Jadi kita, kamu kenapa, terus kamu kenapa. Dilihat jenisnya, kalau memang kedua-duanya ini benar, ini juga benar, atau ini salah, ini yang benar, disitulah kami bisa menentukan bahwa oh ini dilema, kasus dilema, dan ini kasus rujukan moral. Baik Bu, yang kedua ini yang saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terkait untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Kalau tadi kan ada yang benar dan salah, tapi kalau ini benar dengan benar. Semua benar. Ya, semuanya benar. Jadi kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusan terkait kasus dilema etika seperti itu? Kalau mendengar saja topiknya dilema sama etika, kalau sudah dilema itu sudah artinya kita sudah bingung memang di situ untuk bagaimana caranya kita mengambil keputusan. Terus etikanya lagi itu terkait dengan moral, terkait dengan aturan dan sebagainya. Jadi kalau di sini kami biasanya untuk mengambil keputusan itu saya lakukan dengan melakukan rapat bersama Dewan Guru atau melakukan diskusi. Jadi saya atau sebagai kepala sekolah itu saya tidak bisa mengambil keputusan sepihak atau keputusan sendiri. Itu selamanya setiap keputusan yang saya keluarkan atau keputusan yang saya ambil itu berdasarkan kesepakatan bersama Dewan Guru dengan mempertimbangkan itu tadi kebajikan atau kebaikan harus berpihak kepada siswa. Tadi Ibu mengatakan bahwa peraturan ya? Iya. Berarti mungkin maksudnya Ibu tadi
mengambil keputusan itu berdasarkan atau berbasis peraturan ya Bu. Jadi siapapun siswa itu harus menyesuaikan aturan yang berlaku di sekolah. Kadang-kadang seperti itu, kadang ada memang kasus yang kita putuskan dan harus sesuai dengan aturan, dan kadang juga ada meskipun aturannya sudah ditentukan seperti ini, tetapi karena berdasarkan ada mungkin rasa keadilan atau rasa kasih sayang yang harus kita perhatikan juga, kadang kita sedikit ini dari peraturan. Berarti apalagi keadilan ya versus kasihan begitu ya Bu? Iya. Iya. Baik Bu, nah tadi sudah disinggung tadi Bu langkah-langkah atau prosedur menyelesaikan suatu kasus. Nah kira-kira bisa diulang kembali Bu, bagaimana langkah-langkah Ibu selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema? Kalau saya dengar tadi kumpul ya Bu dengan teman-teman rapat. Iya. Seperti itulah langkah-langkah yang kami tempuh di sini. Setiap ada kasus yang akan diputuskan, itu saya melakukan rapat, melakukan diskusi bersama rekan-rekan guru. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya tidak akan berani membuat keputusan sepihak atau saya tidak berani membuat keputusan sendiri atas setiap kasus yang terjadi di sekolah kami. Iya. Jadi ketika Ibu ingin memutuskan sesuatu, melakukan rapat dan diputuskan secara bersama Ibu? Iya, alhamdulillah seperti itu yang selalu kami lakukan Pak. Terus ini Bu yang pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektifnya Bu? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan yaitu pertama tadi kan setelah saya melakukan rapat, melakukan pertemuan bersama Dewan Guru, itu saya harus senantiasa mengambil keputusan dengan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, artinya mendengarkan pendapat semua teman-teman guru, kemudian baru saya bisa mengambil keputusan, yang mana keputusan itu saya harus memikirkan bahwa keputusan yang saya ambil itu harus bermanfaat bagi orang banyak yang sesuai dengan norma-norma atau prinsip-prinsip yang ada. Ya artinya ketika ada kasus begitu supaya efektif langsung rapat yang itu terus ditunda-tunda lagi itu kasus. Iya, kayaknya seperti itu Pak. Iya, karena ketika ada kasus yang terjadi kita tunda-tunda penyelesaiannya, itu bisa berdampak ke yang lain. Iya, bisa muncul masalah baru ya. Bisa muncul masalah baru. Saya masih penasaran ini Bu yang pertanyaan kelima. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan terkait pada kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau hal-hal yang menjadi tantangan kami dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika, yaitu dalam penentuan pilihan atau penentuan keputusan, karena di sini kami harus memperhatikan manfaat bagi orang banyak tanpa ada yang merasa dirugikan atau tanpa ada yang merasa diabaikan karena keputusan yang kami ambil tadi. Itulah yang menjadi dilema kami. Jadi walaupun kasus itu dilema, tapi Ibu harus mengambil keputusan yang intinya berbasis manfaatnya. Iya. Jadi meskipun sebenarnya ya dilema, mau diputuskan seperti ini takutnya begini, diputuskan begini juga takut seperti ini, tetapi karena yang namanya kasus yang harus diselesaikan, sudah seperti itulah kami lakukan.
Jadi harus memilih Iya, salah satu. pokoknya harus memilih Yang salah penting satu. tidak terlalu banyak merugikan Iya. dan bermanfaat Iya. untuk banyak orang. Iya. Insya Allah. Wah, luar biasa ini. Terus ini Bu, yang ketika ada masalah kasus seperti itu, adakah jadwal atau ini Pak tempat khusus mungkin menyelesaikan masalah itu? Kalau jadwal tertentu, artinya jadwal yang kami buat untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu tidak ada di sini. Kami belum buat atau kami tidak buat karena disesuaikan saja dengan kasusnya. Iya. Kapan terjadinya kasus, maka saat itulah kami menyelesaikannya. Wah, luar biasa. Nah, kalaupun tempatnya, alhamdulillah kami ada ruang BK. Nah, disitulah kami biasa menyelesaikannya. Iya. Kemudian ini yang pertanyaan berikutnya ini, yang ketujuh, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang memudahkan kami atau utamanya saya sebagai kepala sekolah, yang memudahkan di sini dalam setiap pengambilan keputusan kasus dilema etika, yaitu yang pertama ada 2 poin. Pertama, keterlibatan semua guru dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terus yang kedua, kami selalu berkomitmen untuk berbuat demi kepentingan bersama. Itu 2 hal yang selalu memudahkan kami untuk mengambil keputusan-keputusan terhadap dilema kasus-kasus yang terjadi di setiap hari. Jadi yang membantu Ibu dalam mempermudah menyelesaikan kasus adalah keterlibatan guru-guru yang Iya, dan alhamdulillah. yang penting itu adalah komitmen bersama untuk menyelesaikan satu kasus. Kami sudah merupakan sudah merupakan komitmen memang untuk bagi kami untuk setiap ada kasus kita harus selesaikan secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir, Bu. Iya, insya Allah. Kira-kira dari awal sampai sekarang ini percakapan kita, pembelajaran apa yang bisa yang Ibu petik sendiri dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau dari awal pembicaraan kita atau wawancara kita, pelajaran yang bisa saya petik di sini yaitu ternyata memang sangat penting yang namanya saling berkomunikasi dan saling konsultasi dalam setiap permasalahan yang terjadi. Iya. Wah, luar biasa ini, Bu. Jadi kesimpulan Ibu yang bisa Ibu ambil dari wawancara ini bahwa sangat penting saling berkomunikasi dan konsultasi Iya. dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Iya. Wah, luar biasa. Itu kesimpulan. Saya ini merasa ini ada masukan-masukan dan juga pembelajaran. Alhamdulillah, semoga Iya. kembali menjadi pembelajaran bagi saya juga. Iya, terima kasih banyak waktunya. Iya. Mohon maaf jika mengganggu. Mudah-mudahan kita ini sama-sama bergerak untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih, Bu. Iya. Semoga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil wawancara saya dengan 2 kepala sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat saya pribadi dan kepada kepala sekolah yang bekerja sama dalam hal wawancara ini. Saya sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih. Dan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.